Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum memasuki pemaparan hasil dari jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amelia Redita Cahyani dengan NIM akhir 092 dari kelas 5B Program Studi Ekonomi Pembangunan. Soal nomor 1 yaitu menjelaskan tentang relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Merujuk pada buku Perekonomian Indonesia oleh Dr. Haji Mahmud SAG MM MPD dan Haji Dedi Ahmad Fajar MSc MM, hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dan membentuk struktur dan dinamika suatu negara. Sistem ekonomi dan sistem politik merupakan dua aspek penting dalam mengatur bagaimana suatu masyarakat beroperasi dan bagaimana keputusan-keputusan diambil. Sistem ekonomi menentukan kepemilikan dan pengendalian sumber daya, sedangkan sistem politik merumuskan hukum dan peraturan yang mendukung atau mengatur kepemilikan tersebut. Kebijakan pajak dan pengeluaran yang ditetapkan oleh sistem politik berperan penting dalam alokasi sumber daya dan distribusi kekayaan. Selain itu, regulasi dan undang-undang yang dihasilkan oleh sistem politik mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen. Stabilitas politik juga menjadi faktor krusial dalam menarik investasi. Dapat kita ketahui bahwa ketidakstabilan politik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam buku Theories of Political Economy, Caporaso dan Levin, mereka memaparkan bahwa sistem politik dan sistem ekonomi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan membentuk satu kesatuan yang kompleks. Mereka berpendapat bahwa kedua sistem ini tidak dapat dipisahkan dan saling membentuk satu sama lain. Keduanya menekankan bahwa sistem politik berperan sebagai kerangka yang mengatur dan membatasi perilaku ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan dari proses politik akan secara langsung mempengaruhi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kinerja ekonomi juga akan mempengaruhi stabilitas politik dan legitimasi pemerintah. Kesimpulan dari pembahasan mengenai hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik pada kedua buku di atas menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk fondasi bagi struktur dan dinamika suatu negara. Semua aspek ini saling terhubung dan mempengaruhi bagaimana suatu negara mengelola perekonomiannya dan mengambil keputusan kebijakan. Hubungan yang kompleks antara sistem ekonomi dan sistem politik membentuk landasan dasar bagi dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Soal nomor 2 yaitu tunjukkan dengan menggunakan data dari BPS atau BI adanya perubahan struktural pada perekonomian Indonesia. Berikut adalah grafik perubahan struktural perekonomian Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2019 yang memperlihatkan perubahan dalam kontribusi tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB nasional. Dapat dilihat dalam grafik tersebut bahwa sektor primer sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cenderung rendah dibandingkan sektor lain. Pada tahun 2011, sektor ini tumbuh sebesar 4,10%. Namun, kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis, mencapai titik terendah sebesar 0,79% pada tahun 2015. Setelah itu, sektor primer kembali meningkat sedikit tetapi tetap di bawah rata-rata, hingga mencapai 2,72% pada tahun 2019. Data ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kontribusi sektor primer terhadap PDB yang mencerminkan pergeseran ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam. Selanjutnya, sektor sekunder yang meliputi industri manufaktur dan konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil meski masih di bawah sektor tersier. Dapat dilihat dalam grafik pada tahun 2011, sektor ini tumbuh sebesar 6,23%, namun mengalami penurunan dan fluktuasi hingga akhirnya mencapai 3,82% pada tahun 2019. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,71%, sektor sekunder tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti sektor tersier. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor industri dalam PDB tidak sebesar sektor
sektor tersier. Yang terakhir yaitu sektor tersier. Sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi, dapat dilihat dalam grafik, sektor tersier mencapai 8,52% pada tahun 2011, jauh di atas rata-rata PDB nasional sebesar 6,87%. Sejak tahun 2015, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil, bahkan mencapai 6,28% pada tahun 2019. Dominasi sektor tersier dalam struktur PDB menunjukkan perubahan ekonomi Indonesia yang lebih berfokus pada sektor jasa dan perdagangan. Soal nomor 3 yaitu menjelaskan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, mengapa berawal dari Thailand dan berdampak terhadap Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998 berawal dari Thailand dan membawa dampak besar ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, ekonomi Thailand mengalami guncangan besar ketika investor asing secara tiba-tiba menarik modal mereka dalam jumlah besar dari negara tersebut. Ketergantungan ekonomi Thailand pada investasi asing, terutama investasi jangka pendek, menyebabkan jatuhnya nilai baht terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu singkat dan menciptakan ketidakstabilan pasar yang membuat banyak investor dan pengusaha kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi Thailand. Ketika nilai baht mengalami depresiasi tajam, Thailand menghadapi krisis finansial yang dengan cepat mempengaruhi sektor keuangan dan perekonomian domestiknya. Indonesia yang memiliki struktur ekonomi yang mirip dengan Thailand turut merasakan dampaknya. Walaupun Indonesia pada awalnya menunjukkan indikator makroekonomi yang baik seperti inflasi terkendali dan pengangguran yang rendah, ekonomi negara ini memiliki kerentanan yang tinggi karena ketergantungannya pada investasi asing dan pinjaman luar negeri, terutama pada sektor swasta. Ketika krisis Thailand membuat investor global kehilangan kepercayaan terhadap kawasan ini, Indonesia pun mengalami krisis nilai tukar. Rupiah anjlok dari 2.450 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi 13.513 pada Januari 1998 yang mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok, lonjakan inflasi, dan peningkatan pengangguran. Kondisi ini diperparah oleh kelemahan struktural ekonomi Indonesia seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan dan tingginya pengangguran yang berpotensi meningkatkan jumlah tenaga kerja tak terserap. Ditambah lagi, sektor perbankan Indonesia berada dalam kondisi kurang sehat dengan tingkat efisiensi yang rendah. Sementara praktik ekonomi yang penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme membuat fondasi ekonomi semakin rapuh. Semua faktor ini menciptakan situasi yang rentan terhadap krisis finansial, sehingga ketika Thailand terguncang, Indonesia pun ikut terseret ke dalam krisis ekonomi besar-besaran. Akibatnya, Indonesia menghadapi krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak pada nilai tukar dan pasar keuangan, tetapi juga menggerus kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan meluasnya pengangguran. Soal nomor 5, apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Teori Kuznets mengusulkan hubungan berbentuk kurva U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat seiring dengan peralihan dari sektor pertanian ke industri. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi pendapatan pada kelompok yang terlibat langsung dalam proses industrialisasi. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin matangnya proses industrialisasi, ketimpangan akan mulai berkurang. Pada tahap akhir, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berjalan seiring dengan penurunan ketimpangan. Dalam bukunya yang berjudul Economic Development, Todaro memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai teori Kuznets. Beliau menekankan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan tidak selalu linear dan sederhana. Faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, struktur ekonomi, dan tingkat pendapatan juga turut mempengaruhi distribusi pendapatan. Todaro juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan. Kebijakan-kebijakan seperti program transfer pendapatan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok miskin, serta reformasi agraria dapat membantu mempercepat proses pemerataan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi kesenjangan. Namun, penting untuk diingat
bahwa teori Kuznets ini hanyalah sebuah generalisasi. Realitas di lapangan bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, struktur ekonomi, dan kondisi sosial politik suatu negara. Ada banyak contoh negara di mana ketimpangan justru terus meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi sudah cukup tinggi. Sekian hasil presentasi jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.